Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ayub. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang seputar praktik peradilan di Indonesia, negara kita tercinta ini. Yang saya hormati, kata-kata keaziman saya yang pertama kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa, yaitu Bapak Dr. Zulfikar MA. Yang kedua, kata-kata keaziman saya lagi kepada Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu kepada Ibu Aniza MA, dan juga tak lupa pula yang saya hormati kepada dosen pembimbing kami. Nah, jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan kita kali ini, maka kawan-kawan harus tahu terlebih dahulu apa beda antara peradilan dan pengadilan. Di mana letak antara kedua kata tersebut? Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji tentang letak perbedaan antara peradilan dan pengadilan, ini sangatlah simpel. Apa itu perbedaannya? Peradilan adalah suatu proses untuk menerapkan dan menegakkan hukum agar terciptanya suatu keadilan. Sedangkan pengadilan ialah suatu tempat untuk mengadili dan membantu para pencari keadilan agar terciptanya sebuah peradilan. Jadi itu perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Kemudian kawan-kawan, Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini kepada 5 bentuk peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada namanya peradilan umum. Yang kedua ada namanya peradilan agama. Yang ketiga ada namanya peradilan tata usaha negara. Dan yang keempat ada namanya peradilan militer. Dan yang kelima ada namanya peradilan konstitusi. Jadi yang menarik dari bahasan ini, kawan-kawan, 4 dari 5 bentuk peradilan yang ada di Indonesia ini berpucuk kepada MA. Apa itu MA? MA seperti yang sudah kita tahu bersama-sama ialah Mahkamah Agung. Jadi mulai dari peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan peradilan militer ini berpucuk tingginya kepada Mahkamah Agung. Jadi mana di saat memang ada masyarakat yang kurang puas atau mungkin memang tidak puas dengan putusan-putusan yang ada di peradilan di bawah MA, maka boleh merujuk kepada Mahkamah Agung. Sedangkan yang kelima, peradilan konstitusi ini dijalankan oleh MK, yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang mana kalau kita mengkaji tentang MK, maka semua putusan yang dikeluarkan oleh MK nantinya ini bersifat final. Kemudian selanjutnya kawan-kawan, adapun kalau kita berbicara tentang proses dan mekanisme perkara dari awal perkara hingga nantinya sampai putusan pengadilan, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adanya sumber tindakan. Nah, untuk mengetahui adanya sumber tindakan, maka kita harus tahu 3 sumber. Kita lihat dulu pada 3 sumber. Yang apa itu? Yang pertama adanya laporan. Kalau tidak ada laporan, maka adanya pengaduan. Dan yang ketiga diketahui oleh petugas. Yang kedua yaitu penyelidikan. Apa sih yang dimaksud dengan penyelidikan? Penyelidikan ialah diartikan dalam pasal 1 KUHP, yaitu tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diyakini sebagai tindak pidana. Yang ketiga, penyidik.
Apa itu penyidik? Penyidik adalah pejabat kepolisian ataupun PNS, pegawai negeri sipil, yang diberikan hak wewenang khusus oleh undang-undang. Mana contoh seperti pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat lainnya. Setelah adanya dilakukannya penyidik dan ditemukannya tersangka, maka berlanjut kepada bantuan hukum atau yang sering kita kenal dengan istilah advokat. Yang keempat, JPO. Apa itu JPO? Diartikan dalam pasal 1 angka 6 huruf B KUHP. JPO adalah jaksa-jaksa yang diberi hak wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Yang terakhir, yang kelima, yaitu beralih kepada PN, yaitu pengadilan negeri. Maka oleh PN sendiri akan ada yang namanya putusan pengadilan. Jadi kawan-kawan, apa itu putusan? Putusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan ataupun bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Mungkin hanya ini sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.